Dan pemirsa, kami baru mendapatkan informasi yang kami kutip dari Fars News Agency, ini merupakan media dari Iran, bahwa sebuah kapal perang Amerika Serikat ini putar balik karena dihantam oleh dua rudal dari Iran karena tidak mematuhi peringatan yang telah dikeluarkan oleh IRGC. Dan sebelumnya melalui Project Freedom, pemirsa, Amerika Serikat menyatakan akan menerjunkan militernya untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz. Iran pun telah memperingatkan akan menyerang kekuatan asing manapun yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz. Apakah ini artinya akan ada eskalasi pertempuran baru antara Amerika Serikat dan Iran? Kita akan membahasnya bersama analis geopolitik Timur Tengah sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, ada Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam pemirsa. Dan Ghasim Muhammadi dari University of Qom Iran. Pak Ghasim, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Dian, Hatam Al-Anbiya Iran menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila Amerika Serikat terus melakukan blokade alias agresi laut terhadap pelabuhan Iran. Nah, yang terkini Iran dilaporkan telah mengirimkan atau menyerang dengan rudal kapal perang Amerika Serikat karena tidak mematuhi yang sudah disyaratkan oleh Iran. Nah, apakah ini artinya akan ada aksi militer yang dilakukan oleh Iran dalam waktu dekat? Terima kasih Mas Iqbal. Bisa disaksikan ya, Iran sudah memperingatkan, Iran sudah memberitahu bahwa siapapun yang melanggar peringatannya dalam kaitan dengan Selat Hormuz, dia akan bertindak. Artinya tata krama aturan hukum internasional dipatuhi. Tidak seperti Israel dan Amerika yang tiba-tiba menyerang, tiba-tiba subuh-subuh menyerang. Itulah bedanya orang yang tahu tata krama sekalipun dalam terang sama orang yang memang tidak paham etika perang. Nah, dalam kaitan yang disampaikan oleh tadi bahwa Iran melontarkan dua serangan rudalnya kepada kapal Amerika, itulah bentuk kalau peringatannya tidak dipatuhi. Kalau dipatuhi kan Iran tidak akan menembak siapa-siapa. Tapi karena memang dimulai dengan sengaja memprovokasi dengan mengirim kapal itu, ya Iran jelas melakukan tindakan yang sebelumnya sudah dia peringatkan. Nah, contohnya kan berbeda sama Amerika dan Israel. Mereka yang pengecut itu tidak kenal aturan hukum internasional, main serang. Nah, tolong diingat lagi pemirsa bahwa yang namanya Amerika dan Israel selalu melakukan provokasi agar Iran mulai menembak. Tapi selama ini Iran mampu menahan diri sehingga sifatnya tetap menunggu atau defensif. Tapi karena Amerika dan Israel tidak sabar, dia serang, Iran membalas. Sekali lagi, Iran membalas. Artinya unsur bela dirinya dikedepankan, bukan unsur agresinya. Kebalikan. Jadi kalau sekarang Iran bereaksi dengan adanya provokasi Amerika, mudah-mudahan Amerika sadar bahwa Iran tidak main-main dan tidak memperluas provokasi ini, dan saya yakin Iran tetap akan terbatas dalam melakukan reaksinya. Oke, Pak Ghasim, ini berlangsung setelah ada diluncurkan Project Freedom ya. Ini diklaim oleh Trump bahwa ini merupakan request atau permintaan dari negara-negara yang kapalnya terjebak di Selat Hormuz. Dilaporkan ada sekitar 3.000 kapal di sekitar Selat Hormuz yang terjebak selama 65 hari. Apakah klaim ini bisa dipercaya, Pak Ghasim? Ya, kalau kita mau memahami apa hakikatnya Amerika Serikat itu, kita harus kembali ke sejarahnya Amerika Serikat. Tapi itu juga saya kira tidak diperlukan. Hanya 60 hari yang lalu itu, hari pertamanya mulainya perang itu, dia kalau Amerika Serikat bilang itu adalah humanitarian action ya. Kalau kami mau tahu apakah mereka pedulikan humanitarian action atau tidak, kita kembali ke 60 hari yang lalu itu, di mana satu sekolah diserang 2 kali, double tap ya, 2 kali diserang dan hampir 170 orang, semuanya anak-anak kecil tewas. Jadi kalau kita mau tahu apakah mereka memedulikan,
masalah kemanusiaan atau humanitarian action atau tidak, saya kira tidak begitu jauh. Pasti kalau sejarahnya mereka juga penuh dari saksi di mana kita bisa temukan humanitarian aid-nya Amerika Serikat itu ya. Itu dibilang bahwa 250 tahun beradanya Amerika Serikat hanya 17 tahun tidak berperang sama negara lain. Dan 40 negara diserang Amerika, jutaan orang dibunuh mereka dan militer mereka. Oleh karena itu, kalau mereka mengatakan bahwa kami ini mau membuka itu untuk humanitarian action atau macam itu, saya kira tidak ada orang yang percaya mereka. Oke, kita perlu mengingatkan kembali ya tadi. Saya harus tambah ini. Iya, sebentar Pak Dian, saya mengingatkan kembali pemirsa bahwa pada 28 Februari 2026, Sekolah Dasar Putri Sajareh Tayyibeh di Minab, Iran hancur akibat diserang oleh serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat. Dan seperti yang disebutkan tadi korbannya mencapai puluhan begitu. Silakan Pak Dian. Begini ya, kalau masalah klaim sepihak dari yang namanya Trump, saya cuma mau bilang dunia rasanya sudah tahu. Klaimnya tidak ada yang benar, tidak ada yang jujur, semua bohong. Sekali lagi, semua klaim bohong. Apalagi kalau dikatakan Trump atau Amerika diminta oleh negara-negara teluk. Negara-negara teluk sekarang sudah jenuh dibohongi oleh Trump. Tolong dicatat itu. Karena mereka yang tidak tahu menahu rakyatnya, tidak ingin perang, tahu-taunya dilibatkan hanya karena di situ ada pangkalan Amerika. Tapi lihat yang dilakukan Iran. Reaksi terhadap penggunaan pangkalan itu dibalas setimpal dengan hanya menyasar rudal-rudal Iran itu hanya menyasar pangkalan Amerika yang ada di negara itu. Tidak brutal seperti yang dikatakan Qasem, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang segala macam. Tidak. Artinya Iran selalu terukur dalam tindakannya. Klaim, kalau dibilang klaim negara-negara teluk meminta bohong. Seperti juga klaim ketika dikatakan oleh Bahrain bahwa agresi Iran terhadap Bahrain, itu juga bohong. Dunia menyaksikan kok, agresi dimulai oleh Israel dan Amerika terhadap Iran, bukan sebaliknya, apalagi terhadap negara-negara Arab. Nah, kalau dikatakan klaim ada 3.000 kapal yang masih tertahan di sana, stranded di Teluk Persia, sama sekali bohong. Sebelum perang pun, dalam kondisi normal pun, tidak ada kapal sebanyak 3.000 di perairan Teluk Persia. Bahkan ada dulu sebelumnya dikatakan kapal Indonesia tertahan karena menunggu antrian sekitar 2.000 kapal. Tidak ada kapal sampai 2.000 di sana. Yang Jadi, ada Pak Dian, sekitar mengapa 200. narasi-narasi itu terus dihembuskan Pak Dian? Mengapa narasi-narasi seperti itu? Itulah Trump. Di Kongresnya, lihat Menteri Pertahanannya di Kongres juga. Jawabannya itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi itulah pola komunikasi yang dipegang oleh timnya Trump, yang menyewa seorang ahli, seorang pakar yang memang ahli dalam hal itu, kalau nggak salah si Roy Cohen itu, dengan harapan kebohongan yang diajukan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Itulah yang disebut post-truth. Jadi yang disampaikan itu selalu kebohongan. Dengan harapan masyarakat dunia akan percaya. Tidak akan. Kali ini dunia sudah terbuka matanya siapa Trump. Jadi propaganda itu sebenarnya menurut Anda sudah tidak berhasil dan tidak ada yang mempercaya begitu ya. Pak Gosim, kalau kita melihat IRGC sebenarnya sudah mengeluarkan pernyataan ya, penegasan bahwa perpindahan orang, civilians atau barang melalui jalur maritim yang mematuhi protokol transit dari IRGC dan melewati rute spesifik yang sudah ditetapkan melalui koordinasi, ini toh akan aman saja. Nah, artinya apakah itu menegaskan bahwa sebenarnya Iran ini tidak pernah ada niat untuk memulai serangan atau perang, kecuali memang diganggu begitu Pak Gosim? Kalau Selat Hormuz itu, sebagaimana kita ketahui, itu terbuka ya. Kalau sebelumnya hampir 47 tahun Iran tidak memanfaatkan, tidak mengganggu, tidak menjalankan kekuasaannya di Selat Hormuz itu, dan itu membuat Iran rugi. Yani kalau itu harus, kalau regime ataupun mekanisme sekarang itu atau dulu itu beradar atau dijalankan di Selat Hormuz itu pasti harus diselesaikan, karena itu pasti mengancam keamanan Iran, dan itu sudah terbukti beberapa kali.
selama 9 bulan terakhir itu Iran itu diserang dari sama selat, dari sama negara-negara yang berada di Teluk Persia itu di pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau sekarang ini Iran sudah putuskan, sudah tentukan bahwa kalau mekanisme yang beredar atau akan dijalankan di Selat Hormuz itu pasti tidak akan kembali lagi ke macam dulunya. Sekarang kalau ada mau kapal yang ada terkait Amerika Serikat atau musuh-musuh Iran itu tidak akan lewat. Dan sebagaimana yang Anda umumkan, breaking news ya, hampir 1 jam sebelum ini ada satu kapal perangnya Amerika atau kapal militernya Amerika itu yang diserang oleh 2 misil cruise Iran itu karena mau lewat tanpa izin, dan Iran sudah umumkan harus ada izinnya, tidak boleh lagi kalau mereka mau masuk lagi. Mereka mau peralatan dan persenjataan mereka juga mereka mau masukkan lagi dalam pangkalan-pangkalan mereka dan menyerang lagi Iran. Pasti itu tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, saya kira bahwa semua negara, termasuk negara-negara Selat Hormuz, Teluk Persia dan juga negara-negara yang lain, mereka harus merasa terbiasa dengan peraturan-peraturan barunya Selat Hormuz itu, dan pasti Iran masih sahabat sama negara-negara yang tidak bereaksi agresif terhadap Iran. Tapi sekarang kami ini dalam keadaan perang. Pasti keadaan yang sekarang beredar di sana pasti beda dengan keadaan yang macam biasa. Oleh karena itu saya kira itu tidak akan kembali lagi ke mekanisme dulunya Selat Hormuz itu, dan semua negara di seluruh dunia itu mereka harus jadi terbiasa dengan itu, karena kalau Selat Hormuz itu kalau bagi negara-negara yang lain mungkin adalah masalah naik turunnya minyak, tapi bagi kami ini yang sekarang di Iran itu adalah keamanan nasionalnya kami. Oleh karena itu warga Iran, militer Iran dan juga pemerintah Iran, pemimpinan Iran itu sudah umumkan bahwa kalau peraturan yang sekarang dan sejak sekarang sampai akhir selamanya yang akan beredar dijalankan di Selat Hormuz itu pasti di bawah kekuasaan dan di bawah pengelolaannya Iran. Oke, dan itu juga masih terus dibahas secara intensif ya. Kemarin terakhir ada diskusi yang dijalin antara Pak Arakci dengan counterpartnya di Oman begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena diskusi ini juga menarik terkait dengan inkonsistensi dari Amerika Serikat yang menyatakan Project Freedom ini katanya bukan misi pengawalan, tapi di sisi lain US Central Command kok justru menerjunkan belasan ribu paramiliter. Ada inkonsistensi di situ. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.